Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini kita bakal membahas film yang berjudul Encanto yang disutradarai oleh Byron Howard dan Jared Bush. Film ini menceritakan keajaiban yang terjadi pada keluarga Madrigal di Encanto. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Let's go! Film ini dimulai dengan seorang nenek yang dipanggil Abuela menceritakan sebuah kisah kepada Mirabel mengenai sebuah lilin ajaib. Abuela menceritakan ketika ia baru saja melahirkan ketiga anak kembarnya, ia dan suaminya Pedro terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat tinggal yang baru. Dalam perjalanannya, Pedro terbunuh demi melindungi Abuela dan anak-anaknya. Di tengah kesedihan dan kepedihan, muncullah sebuah lilin. Lilin yang apinya tidak pernah padam ini merupakan sumber dari sebuah keajaiban yang ada pada keluarga Madrigal. Lilin ini memberikan sebuah tempat berlindung, tempat yang ajaib bernama Encanto. Lilin ini juga menciptakan sebuah keajaiban berwujud rumah dan pondok ajaib yang hidup untuk melindungi mereka. Dan ketika anak-anaknya sudah cukup berumur, lilin akan memberikan mereka sebuah kekuatan. Kekuatan karunia dari keluarga Madrigal inilah yang menciptakan rumah mereka sebagai surga yang menghidupi seluruh kota. Dan malam ini merupakan malam bagi Mirabel untuk menerima karunia-Nya. Mirabel pun beranjak dewasa. Ia bersiap menyambut hari dengan mengingat untuk membuat keluarganya bangga. Kemudian datang sekelompok anak yang bertanya kepada Mirabel mengenai upacara karunia sihir selanjutnya. Rupanya, nanti malam merupakan malam pemberian karunia bagi sepupunya, bernama Antonio. Mirabel dengan semangat menyusun acara untuk nanti malam di pondoknya yang ajaib. Saatnya keluarga Madrigal ke kota untuk membantu orang sekitar. Mirabel diminta oleh sekelompok anak untuk menceritakan karunia setiap keluarganya. Tantenya bernama Peppa mempunyai kekuatan untuk mengontrol cuaca sesuai suasana hatinya. Dan pamannya yang bernama Bruno dilarang untuk membahas tentangnya. Ibu Mirabel bernama Julieta yang mampu mengobati semua penyakit dengan makanan yang dimasaknya. Felix menikah dengan Tante Peppa dan ayah Mirabel menikahi Julieta. Mirabel mempunyai sepupu bernama Dolores yang mampu mendengar suara sekecil apapun. Camilo dapat berubah wujud dan Antonio yang nanti malam mendapat karunia-Nya. Mirabel mempunyai kakak bernama Luisa dan Isabella. Isabella merupakan perempuan anggun dan sempurna yang bisa menumbuhkan bunga yang indah. Luisa sangat kuat sehingga mampu mengangkat beban apapun. Kemudian anak-anak itu bertanya mengenai karunia Mirabel. Dolores memberitahu bahwa Mirabel tidak mempunyai karunia apapun. Di dalam rumah, terlihat semua sibuk menyiapkan acara nanti malam. Semua terlihat membantu, kecuali Mirabel yang tidak mempunyai karunia apapun. Kedua orang tua Mirabel mengingatkannya untuk tidak berkecil hati karena tidak mendapat karunia. Saat Mirabel mencoba membantu, Abuela menyuruhnya untuk tidak menghalangi. Di kamarnya, Mirabel memberikan hadiah untuk Antonio. Mirabel menenangkan Antonio yang gugup hingga ia merasa lebih baik dan siap untuk acara nanti malam. Malam harinya, semua warga berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga Madrigal. Terlihat suasana gembira untuk menyambut karunia baru. Hingga saatnya Antonio untuk membuka pintu karunia-Nya. Karena terlalu gugup, Antonio meminta Mirabel untuk menemaninya. Saat menemani Antonio, Mirabel kembali teringat dengan dirinya waktu kecil. Ketika ia membuka pintu itu menghilang, dan lilin pun padam. Saat Antonio membuka pintunya, pintu itu bercahaya. Kemudian datang seekor burung dan Antonio dapat berbicara dengannya. Abuela pun merasa senang dan lega. Ketika masuk ke kamar Antonio, seisi kamar berubah menjadi sebuah hutan dengan air terjun yang indah. Kemudian Abuela mengajak keluarganya untuk berfoto, tetapi melupakan Mirabel. Mirabel yang sedih mulai bernyanyi mengenai dirinya yang merasa tidak terlihat dan tersingkirkan karena tidak mempunyai karunia. Ia mengharapkan sebuah keajaiban dalam dirinya.
Setelah bernyanyi, Mirabel melihat atap pondok terjatuh, dan pondok mengeluarkan retakan di mana-mana. Guys, sebelum lanjut, aku mau kenalin nih parfum badan serta pengharum ruangan yang enak banget dan bikin ruangan, toilet, dan kendaraan kamu wangi sepanjang hari. Pastinya, bikin mood happy terus dong. Pengharum ruangan Summer Spring ada banyak jenisnya loh. Yuk yang penasaran, bisa cek IG-nya di link pada deskripsi ya. Mirabel langsung melaporkan hal itu kepada Abuela bahwa pondok dalam bahaya. Saat mengecek, tidak terlihat ada retakan apapun. Abuela pun tidak mempercayai ucapan Mirabel dan kembali memulai pesta. Saat ingin tidur, Mirabel tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Ia pun pergi mengecek lilin dan mendengar Abuela yang cemas mengenai retakan di rumah dan berharap mendiang suaminya dapat membantunya melindungi rumah dan keajaiban keluarga mereka. Mendengar itu, Mirabel bertekad untuk melindungi keajaiban keluarga mereka. Untuk memulai tekadnya, Mirabel bertanya kepada Dolores yang dapat mendengar apapun dan dari manapun. Keesokannya, Dolores mengatakan bahwa hanya Mirabel dan tikus di tembok yang mengkhawatirkan sihir. Lalu, Dolores memberitahu bahwa sepanjang malam mata Luisa berkedut. Ketika sarapan, Mirabel mencoba untuk berbicara dengan Luisa. Abuela memberitahu bahwa hari ini merupakan hari penting karena Mariano dari keluarga Guzman akan melamar Isabella. Selesai sarapan, Mirabel mencari Luisa yang rupanya telah pergi. Dengan keajaiban yang dimiliki Luisa, ia memiliki banyak pekerjaan yang membuatnya selalu sibuk. Mirabel pun menyusul Luisa untuk membujuknya berbicara mengenai kecemasannya yang ditunjukkannya dari matanya yang terus berkedut. Luisa menyanggah dengan mengatakan ia tidak gugup dan baik-baik saja, tetapi matanya kembali berkedut setelah mengatakan itu. Kemudian dalam nyanyiannya, Luisa mengatakan bahwa ia sangat kuat, tetapi ia merasa tidak sanggup untuk harus selalu menjadi kuat dan takut mengecewakan banyak orang. Setelah selesai bernyanyi, Mirabel langsung memeluknya karena Luisa menanggung terlalu banyak beban. Mirabel dapat membuat Luisa merasa lebih baik. Akhirnya, Luisa mengaku bahwa ia merasa lemah. Kemudian, Luisa menyuruh Mirabel untuk pergi ke Menara Bruno jika ingin mencari tahu tentang sihir yang melemah. Mirabel pun menuju ke Menara Bruno. Di sana, pondok ajaib tidak dapat membantu Mirabel. Saat masuk, Mirabel melihat Menara Bruno berada jauh di atas sana. Mirabel pun menaiki banyak anak tangga. Hingga akhirnya, Mirabel pun sampai. Namun, jalan menuju ke menara terputus. Beruntung, Mirabel berhasil melewatinya. Di dalam menara, Mirabel masuk ke dalam suatu ruangan yang kemudian pintunya menutup sendiri. Mirabel melihat ada banyak kepingan bercahaya dan berusaha untuk menggabungkan setiap kepingan itu. Tak disangka, ia melihat dirinya. Tiba-tiba, terjadi sebuah retakan dan tanda-tanda ruangan itu akan rubuh. Mirabel buru-buru mengumpulkan semua kepingan itu dan berhasil keluar. Setelah keluar dari ruangan Bruno, Mirabel bertemu Abuela. Tiba-tiba datang Luisa yang menangis karena ia kehilangan karunia-nya setelah berbicara terbuka dengan Mirabel. Abuela menyuruh Mirabel untuk menjauhi Luisa dan berhenti melakukan apapun karena keluarga Guzman akan datang. Mirabel bingung dengan dirinya yang ada dalam penglihatan Bruno. Kemudian Pepa masuk ke dalam kamarnya dan Mirabel mencoba menanyakan tentang Bruno. Pepa menolak untuk membahas tentang Bruno. Kemudian Felix masuk dan memberitahu tentang penglihatan Bruno yang dapat melihat hal-hal buruk di masa depan. Pepa melarang mereka membicarakan tentang Bruno. Namun dalam nyanyiannya, Pepa memberitahu bahwa Bruno menghancurkan acara pernikahannya karena ramalannya. Dolores ikut bernyanyi dan memberitahu bahwa Bruno sulit dimengerti. Camilo bernyanyi menggambarkan bahwa Bruno terlihat menakutkan dan menyeramkan. Mirabel kembali ke kamarnya dan mulai menyatukan setiap kepingan itu. Setelah selesai, terlihat Mirabel di depan rumah yang retak. Tiba-tiba ayahnya masuk dan terkejut.
Mirabel memberitahu mengenai dirinya yang ada dalam penglihatan Bruno. Ayahnya menyuruh Mirabel untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Sialnya, dengan kekuatannya, Dolores dapat mendengar percakapan itu. Saat makan malam bersama keluarga Guzman, Mirabel terus melotot kepada Dolores supaya Dolores tetap diam. Ketika pandangan Mirabel teralihkan, Dolores memberitahu Camilo mengenai hal itu. Dan penglihatan Bruno tentang Mirabel pun sampai ke telinga Julieta. Mirabel menyuruh Mariano untuk segera melamar Isabella. Luisa pun diminta untuk membawa piano. Tiba-tiba muncul retakan sehingga Mirabel buru-buru menutupi itu. Kemudian Mirabel melihat hewan Antonio mengambil kepingan dan menyatukannya di bawah meja makan. Ia pun mencoba menghentikannya ketika Mariano sedang melamar. Luisa yang tidak sanggup membawa piano mulai menangis. Keadaan mulai kacau. Dolores pun memberitahu tentang penglihatan Bruno mengenai Mirabel yang akan menghancurkan sihir dan keluarga mereka. Dan terjadi sebuah retakan besar di dalam rumah. Karena keadaan kacau, semua pergi dari ruang makan. Mirabel mengikuti tikus-tikus yang membawa kepingan penglihatan Bruno. Abuela memberitahu warga kota bahwa sihir kuat dan baik-baik saja. Tikus-tikus itu masuk ke dalam sebuah lukisan yang ternyata terdapat sebuah pintu rahasia. Ketika Mirabel masuk ke sana, ia melihat Bruno dan mengejarnya. Saat sedang mengejar Bruno, Mirabel terjatuh dan ia pun ditolong oleh Bruno. Mirabel menanyakan mengenai dirinya yang ada di dalam penglihatan Bruno. Ternyata selama ini Bruno tinggal di sana dengan menambal setiap retakan yang ada. Mirabel heran kenapa Bruno bersembunyi. Kemudian, Bruno menjelaskan ia mencintai keluarganya, tetapi karunia-nya tidak membantu keluarganya, sehingga ia pun pergi. Mirabel kembali bertanya tentang dirinya yang ada pada penglihatan Bruno. Bruno menceritakan bahwa pada malam Mirabel tidak mendapat karunia-nya, Abuela meminta Bruno untuk melihat masa depan. Dalam penglihatannya, Bruno melihat sihir dan rumah dalam bahaya, dan melihat Mirabel. Akan tetapi, penglihatan itu terlihat dapat berubah. Bruno meninggalkan rumah untuk melindungi Mirabel. Mirabel meminta Bruno untuk melakukan penglihatan lagi. Bruno menolak karena ia tidak bisa menggunakan kamarnya untuk melakukan penglihatan. Setelah diberitahu oleh para tikus, Antonio datang menawarkan kamarnya. Di rumah, keadaan kacau. Abuela marah dan menyuruh untuk mencari Mirabel. Di kamar Antonio, Bruno merasa khawatir akan menimbulkan hal buruk karena penglihatannya. Mirabel pun menenangkannya. Bruno pun memulai penglihatannya. Dan terlihat sihir Encanto dan rumah yang hancur. Kemudian datang kupu-kupu dan lilin yang apinya semakin terang. Setelah itu, terlihat Mirabel yang sedang memeluk Isabella. Mirabel menolak dan merasa kesal harus menemui Isabella. Bruno mengatakan bahwa nasib keluarga ada di tangan Mirabel. Namun, Bruno tidak ikut karena ia takut bertemu Abuela. Mirabel menyampaikan setelah ia menyelamatkan sihir, ia akan membawa Bruno kembali ke keluarga. Mirabel pun masuk ke dalam kamar Isabella dan mengajaknya berpelukan. Isabella marah dan menyuruh Mirabel untuk meminta maaf. Karena tidak tulus, Mirabel dibawa keluar. Mirabel kesal dan menyebut Isabella egois. Mendengar itu, Isabella sangat marah karena ia selalu diharuskan menjadi sempurna. Ia juga tidak pernah ingin menikah dengan Mariano. Setelah pengakuan Isabella, muncul sebuah tanaman yang bukan bunga indah. Isabella terkejut karena ia baru saja membuat tanaman baru. Ia merasa senang dapat membuat sesuatu sesuai perasaannya. Ia sudah muak menjadi cantik dan sempurna. Mirabel pun kagum dengannya karena berani untuk bangkit. Isabella dan Mirabel pun bernyanyi dan menari bersama. Mirabel dapat membuat Isabella menjadi lebih baik sehingga Isabella pun memeluknya. Api lilin pun semakin terang dan retakan menghilang. Mereka berdua pun tertawa bersama. Abuela datang dan memarahi Mirabel. Mirabel menjelaskan bahwa ia mencoba untuk menyelamatkan sihir dan keluarganya.
Abuela sangat marah dan mengatakan semua hal buruk terjadi karena Mirabel. Mirabel menjawab bahwa perkataan Abuela salah dan sihir rusak karena Abuela. This family, we all love this family. You're the one that doesn't care. The miracle is dying because of you. Tiba-tiba terjadi retakan yang besar hingga membuat lilin itu terjatuh. Semua pun mencoba untuk menyelamatkan lilin. Akan tetapi, karunia mereka seketika menghilang. Saat di atap, Mirabel melihat Enchanto terbelah. Semuanya pun bergegas menyelamatkan diri keluar rumah. Mirabel masih berusaha menyelamatkan lilin. Terlihat retakan terus terjadi. Mirabel berhasil mendapatkan lilin itu, dan rumah mulai runtuh. Dengan sisa kekuatan, pondok ajaib berusaha untuk melindungi Mirabel dari reruntuhan. Mirabel berhasil selamat, tetapi api lilin itu padam. Dan pondok pun kehilangan keajaibannya. Melihat kehancuran keluarga dan rumahnya, Mirabel pun pergi. Hingga keesokan pagi, keluarga Madrigal mencari Mirabel. Mirabel menangis di pinggir sungai. Kemudian, Abuela datang. Mirabel pun meminta maaf kepada Abuela. Abuela menceritakan bahwa tempat ini merupakan tempat ia mendapat keajaiban. Dan juga tempat di mana Pedro dibunuh. Abuela pun mengungkapkan bahwa selama ini ia sangat ketakutan kehilangan sihirnya dan meminta maaf kepada Mirabel. Kemudian, Mirabel memegang kedua tangan Abuela dan mengatakan bahwa berkat Abuela, keluarga mereka ada. Mirabel membuat Abuela merasa lebih baik dan mereka pun berpelukan. Kemudian, Bruno datang mencoba melindungi Mirabel. Abuela pun memeluk Bruno. Mereka bertiga bergegas pulang. Kedatangan Mirabel pun disambut. Melalui nyanyiannya, Mirabel mengajak untuk membangun rumahnya kembali. Abuela meminta maaf kepada anak-anaknya dan mengajak Bruno. Bruno meminta maaf kepada semuanya. Tak lama, datang seluruh warga kota yang ingin membantu membangun kembali rumah keluarga Madrigal. Meskipun kehilangan sihirnya, keluarga Madrigal bekerja sama membangun rumah. Orang tua Mirabel merasa bangga dengannya. Hingga akhirnya, rumah keluarga Madrigal selesai dibangun. Mirabel pun diberi gagang pintu untuk ia letakkan. Setelah ia letakkan, sesuatu terjadi. Sihir kembali bangkit. Pondok ajaib kembali hidup dan karunia sihir setiap keluarga pun kembali. Mereka pun berfoto bersama. Dan cerita pun selesai.